Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Walaupun kehidupan kita terkadang pahit, banyak masalah, namun Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Saya percaya dalam renungan kita, sidang jemaat Tuhan masih semangat. Amin. Mari, sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Samuel pasal 23 ayat 18 sampai ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Abisai adik Yoab anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael saudara Yoab ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, Sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abiezer orang Anatot, Mebunai orang Usa, Zalmon orang Ahohi, Maharai orang Netofa, Heleb anak Baana orang Netofa, Itai bin Ribai dari Gibea orang Benyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Yasien orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Eliferet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo, Ezrai orang Karmel, Pairai orang Arbi, Yigal bin Nathan dari Zoba, Bani orang Gad, Zelek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya, Ira orang Yetri, Garet orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kerjasama
yang baik. Saudara yang terkasih, setiap bangsa atau kerajaan pasti memiliki panglima perang, pasti memiliki pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang rela mati mengorbankan dirinya demi bangsa dan kerajaannya. Begitu juga dalam kerajaan Daud, banyak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang bersama-sama dengan dia, yang bekerja sama untuk memenangkan suatu pertempuran demi kejayaan bangsa Israel. Sidang jemaat Tuhan terkasih, Alkitab mengajar kita bahwa semua keberhasilan kita, baik dalam pelayanan studi, pekerjaan, juga dalam berkeluarga, semata-mata anugerah Tuhan. Dengan kesadaran itulah kita melakukan tanggung jawab kita dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara terkasih, kisah ini menceritakan heroik orang-orang setia atau pahlawan-pahlawan yang setia sekeliling Daud. Jika dibaca lebih lanjut, seolah kisah-kisah ini menggambarkan betapa gagah beraninya orang-orang di sekeliling Daud ini. Tuhan. Mereka adalah para panglima pasukan elit yang berjumlah 30 pasukan. Terkenal dengan nama pasukan 30 atau Tri Dasawira. Di antara 30 kepala pasukan Tri Dasawira ini, ada 3 pasukan elit yang sangat disegani, yang dikenal dengan nama Triwira. Kisah kepahlawanan mereka, baik Triwira maupun Tri Dasawira, begitu hebat dan heroik. Sidang jemaat Tuhan. Bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawa dengan menerobos musuh masuk ke kota Bethlehem hanya untuk mengambil air yang diinginkan oleh Daud, Raja Daud. Setiap perjuangan mereka sungguh hebat dan selalu berhasil. Namun, sidang jemaat Tuhan, jika dibaca dengan saksama, semuanya ini, kisah ini tidak hanya sekedar menceritakan kehebatan perjuangan mereka yang sangat gagah perkasa dan heroik. Ada beberapa kalimat penting yang harus digarisbawahi, sidang jemaat Tuhan, di balik keberhasilan mereka. Itu adalah Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Semua yang mereka lakukan bukan karena kekuatan mereka, sidang jemaat Tuhan, tetapi karena Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, apakah karena semata-mata hanya kekuatan kita? Saya kira apa yang kita lakukan, semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhan memberikan itu kepada kita agar kemenangan itu adalah milik kita dan milik Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Saudara terkasih, penulis kitab ini berkata kepada para pembaca bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tentu semua kisah kepahlawanan ini tidak akan terjadi. Yang benar, sidang jemaat Tuhan. Oleh karena Tuhan, maka mereka dapat melakukan hal-hal yang luar biasa yang tercatat dalam sejarah ini, dalam perikop ini. Jadi bukan karena kekuatan dan kegagahan mereka sehingga hal-hal itu terjadi, melainkan oleh karena pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan mereka dan kehidupan Raja Daud. Dan tidak lupa, sidang jemaat Tuhan, kerjasama yang luar biasa dari mereka. Seperti yang 3 orang itu yang bekerja sama mengambil air dari perigi yang ada di Bethlehem. Artinya di sini, apapun yang mereka lakukan, kalau mereka tidak bekerja sama satu dengan yang lain, mereka juga tidak akan memperoleh kemenangan. Ya, ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya di sana, kalau kita bersama-sama melakukannya, semua akan terasa mudah. Kita menopang bersama-sama, memikul bersama-sama. Begitu dengan kalau ada masalah dalam keluarga, kalau ada masalah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita bersama-sama mencari solusi, kita bersama-sama memikulnya, pasti terasa ringan. Amin, sidang jemaat Tuhan.
Sidang jemaat Tuhan terkasih, hendaknya kita sadar bahwa semuanya itu terjadi bukan karena kekuatan kita, melainkan oleh karena Tuhan yang memampukan kita. Ini harus kita imani. Dan kita harus ingat, kalau kita memiliki hati yang selalu sadar akan pertolongan Tuhan, niscaya kita akan memiliki kehidupan yang senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Kalau kita sadar bahwa kerjasama dapat memperoleh hasil yang maksimal, mari kita bekerja sama dalam segala hal. Sidang jemaat Tuhan, kerjasama yang positif ya, bukan kerjasama yang negatif ya. Sidang jemaat Tuhan, contohnya dalam pelayanan, kita bekerja sama dalam pelayanan kita di gereja ya. Sidang jemaat Tuhan, ada pemain musik, singer, pembawa persembahan, pendoa syafaat, kita bekerja sama dalam melayani Tuhan. Jadi semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan ya. Sidang jemaat Tuhan, mari yakin dan percaya, sidang jemaat Tuhan, kerjasama di antara kita perlu, kerjasama dalam keluarga perlu, pekerjaan, apalagi dalam pelayanan, itu semua sangat perlu. Seperti pahlawan-pahlawan Raja Daud, mereka yang gagah perkasa, kita pun pasti sanggup bekerja sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih-Mu yang mengajar kami untuk selalu bekerja sama dengan baik. Inilah kami ya Tuhan, agar kami selalu bersama-sama, bekerja sama ke hal yang positif, agar kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam